Jadi nama saya Muhammad Bintang Putra Arifin dengan NIM 203311125 kelas E Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pelajaran di matematika diskrit yaitu fungsi. Oke. Ini anggota kelompok saya ada Bakhtiar Yusuf dengan NIM 20333111096 dan Muhammad Rifki Fatoni 2033119. Nah, fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan atau domain kepada anggota himpunan lain atau kodomain. Misalkan A dan B merupakan sebuah himpunan. Relasi biner F dari A ke B merupakan satu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskan F sama dengan A ke B, yang artinya F mematakan A ke B. A tersebut disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil dari kodomain dari F. Kita menuliskan F sama dengan A, yaitu B, jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Nah, ini ada contohnya ya. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Nah, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Nah, perlu diperhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian atau mungkin proper subset dari B. Lanjut. Ini tadi B. Nah, fungsi yang adalah relasi yang khusus, yang pertama, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan si F tersebut. Lalu, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, berarti bahwa jika A, B, himpunan F, dan AC, himpunan F, maka B sama dengan himpunan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Antaranya yang pertama, himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. Lalu yang kedua ada formula pengisian nilai atau segmen. Contohnya, fx sama dengan 2x tambah 10. Fx sama dengan x pangkat 2 dan fx sama dengan 1 dibagi dengan x. Yang ketiga, kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Dan yang keempat ada kode program atau source code. Ini bisa dipakai dalam pemrograman. Lalu ada contohnya, fungsi menghitung himpunan X. Function ini kalau di dalam pemrograman ada function ABS, parameternya X dibagi dengan integer sama dengan integer begin. Jika X kurang dari 0, maka abstraknya sama dengan minus X. Dan jika else atau yang lain, ABS sama dengan X, baru di end. Nah, contoh fungsi. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8. Relasi F dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. Himpunan F sama dengan X dan Y. X sama dengan himpunan A dan Y sama dengan himpunan B. Y adalah bilangan genap kelipatan X. Relasi F ini merupakan fungsi karena 1, setiap elemen di A memiliki pasangan di B. Dan 2, tidak ada 2 elemen di A yang memiliki pasangan yang sama di B. Nah, misalkan himpunan A sama dengan Andi, Budi, dan Cindy. Lalu himpunan B isinya 150 cm, 160 cm, dan 170 cm. Relasi G dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. G sama dengan Andi yang terintegrasi ke tinggi badannya 160 cm, lalu Budi yang terintegrasi ke 170 cm dan Cindy 160 cm. Jadi intinya himpunan A ini berisi nama-namanya dan himpunan B ini berisi tinggi badan dari himpunan A tersebut. Lalu ada contoh yang bukan fungsi. Misalkan A sama dengan kucing, anjing, sapi, dan B sama dengan 2 dan 4. Nah, ini udah nggak masuk sama sekali ya, soalnya kurang. Jumlahnya kurang. Relasi H dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. H sama dengan kucing 4, anjing 4, dan sapi 4. Relasi H ini bukan fungsi karena 2 elemen di A memiliki pasangan yang sama di B. Misalkan A sama dengan Andi, Budi, Cindy, dan himpunan B sama dengan merah, biru, hijau. Relasi I dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. I himpunan I adalah isinya Andi merah, Budi biru, dan Cindy merah. Relasi I ini bukan fungsi karena tidak semua elemen A memiliki pasangan di B. Ada fungsi one to one. Fungsi F ini dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada 2 elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama.
Contoh di sini ada himpunan A, ada A, B, C, D, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada satu elemen di B yang tidak memiliki pasangan di himpunan K. Contohnya, himpunan F sama dengan 1 W, 2 U, 3 F. Dari himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan ke himpunan B, U, V, W, X adalah fungsi 1 ke 1, tetapi relasinya F 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B, U, V, W bukan fungsi 1, 1 karena F sama dengan 1, F1 sama dengan F2 sama dengan U. Misalkan kita memiliki fungsi Fr ke R didefinisikan sebagai Fx sama dengan 2x. Ini adalah fungsi 1, 1 karena setiap nilai x dalam domain atau bilangan real dikatakan tepat satu nilai dalam jangkauan, atau bisa kita bilang bilangan real. Selain itu, tidak ada dua nilai x yang berbeda yang akan memberikan hasil yang sama. Jadi ini adalah contoh dari fungsi 1 ke 1 atau one to one. Nah, fungsi one to one juga dapat dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen dari himpunan B merupakan jelajah dari F, atau fungsi F disebut juga fungsi pada himpunan B. Contoh seperti ini. Nah, contohnya, sebuah fungsi F dari A ke B dikatakan onto atau surjektif jika setiap elemen pada himpunan target B memiliki paling sedikit satu preimage atau inverse dalam himpunan domain A. Dengan kata lain, setiap elemen dalam himpunan B adalah bayangan dari satu atau lebih elemen dari himpunan A. Misalkan kita memiliki fungsi Fr didefinisikan sebagai Fx sama dengan X2. Fungsi ini tidak onto karena misalnya tidak ada bilangan real X, sedemikian rupa sehingga Fx sama dengan minus 1. Nah, oleh karena itu, minus 1 memiliki preimage di himpunan domain R. Nah, sebagai perbandingannya, kita memiliki fungsi G sama dengan R ke R, didefinisikan sebagai Gx sama dengan X plus 1. Maka fungsi ini onto. Setiap dibilangan real Y dalam himpunan target R adalah hasil dari Gx, R memiliki preimage di R. Fungsi one to one, fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijection jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Nah, contohnya pada contoh 35 ini ada fungsi relasi ya. F 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B, U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Nah, contohnya lagi, fungsi Fx sama dengan X minus 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Nah, contohnya di sini ada yang pertama fungsi 1 ke 1 bukan pada. Nah, ini kenapa? Soalnya yang di himpunan ke B-nya, yang elemen keduanya tidak memiliki pasangan pada himpunan A. Terus pada yang contoh kedua, fungsi pada bukan 1 ke 1. Nah, ini bisa kita lihat A-nya berpasangan sama 2, D-nya juga berpasangan sama 2, B ke 1, terus C ke 3. Terus ada bukan fungsi 1 ke 1 maupun pada. Nah, yang ini beda juga ya. Soalnya A-nya bisa ke 2, B-nya ke 1, C ke 3, D ke 2, dan 4 tidak memiliki himpunan K. Terus ada ini contoh bukan fungsi, bisa dilihat sendiri ya. Nah, lalu ada fungsi inversi. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Balikan fungsi dinamakan dengan F minus 1 atau F pangkat minus 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka F inverse B adalah A jika F A adalah B sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan. Karena jika kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya, sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, karena fungsi balikannya tidak ada. Lalu ada komposisi fungsi dua buah fungsi. Fungsi komposisi menggabungkan dua fungsi menjadi satu. Nah, Fx adalah fungsi baru yang dihasilkan dari menggabungkan dua fungsi, yaitu F dan G. X adalah elemen dari fungsi Fx, dan Fgx adalah nilai yang dihasilkan ketika Gx diinputkan ke fungsi F. Nah, contohnya, contoh dari komposisi fungsi dua fungsi X dimisalkan waktu kalian merapaikan tempat tidur, dan keluarnya adalah waktu ketika Anda selesai menikah tinggi, misalkan Ft sama dengan 5 menit. Nah, ini contoh sehari-hari ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada fungsi G,
waktu ketika kalian selesai sarapan. Misalkan G, T memberikan hasil T ditambah 15 menit. Nah, penyelesaiannya apa? G ke X adalah berapa waktu yang dibutuhkan kalian, mulai dari kalian merapikan kasur sampai selesai. Nah, misalnya jika kalian merapikan kasur selama 15 menit, maka F sama dengan 15 menit, 15 tambah 5 sama dengan 20 menit. Gitu. Dengan menggunakan contoh di atas, G yang tadinya 20, yang tadi fungsi G-nya itu sama dengan 20 ditambah 15 menit. Jadi dari semua tadi, dari menyelesaikan tempat tidur sampai menyelesaikan sarapan sama dengan totalnya 35 menit karena kita jumlahkan dari fungsi F-nya dan fungsi G-nya. Terus ini ada beberapa fungsi khusus ya. Yang pertama ada fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor dari X yaitu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang kecil, yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi ceiling dari C menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Jadi kalau floor itu ke atas, kalau ceiling itu ke bawah. Nah, contohnya, kalau yang floor 3,5 dibuatkan jadi 3, dan 10 bagi 4 sama dengan 2, terus 5 dengan 5, minus 4 dan 2, minus 4 dan 4 jadinya minus 2, dan minus 0 dan 5 jadinya minus 1. Terus kalau ceiling kan tadi dibuatkan ke atas, jadinya 3,4, jadinya 4, 10 bagi 4 sama 3, 5 sama dengan 5, tetap minus 1 dan 4 sama dengan minus 1, dan minus 0 sama dengan 5, dan 0. Terus yang kedua ada fungsi modulo. Nah, fungsi modulo ini dapat dinotasikan sebagai A mod B, adalah sisa pembagian bilangan A dengan bilangan B. Nah, jika dalam pemrograman C++, modulo dinotasikan dengan persen. Contohnya 10 mod 3, maka hasilnya 1. Karena 10 dibagi 3 nggak bisa kan, misalnya 3 ribu. Biasanya sisa, jadi pembagian bersisa jadi sisa 1. Terus 15 bagi 4 sisanya 3, dan 20 bagi 5 sisanya 0. Terus ada fungsi faktorial, dinotasikan sebagai N tanda seru ya, adalah hasil perkalian semua bilangan bulat dari 1 hingga N. Contohnya 3 faktorial. Faktorial dari 3 sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Terus 4 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 4. Terus 5, 1 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120. Terus ada lagi ya, masih fungsi faktorial. Oke, ada dinotasikan sebagai A pangkat N adalah hasil perkalian A dengan dirinya sebanyak N kali. Contohnya 2 pangkat 3. Oh, ini fungsi pangkat ya. Berarti 2-nya 3 kali, 2-nya 3 kali. Terus 3-nya 4 kali, terus 3 kali 4, terus 3 kali 4. Seperti itu, seperti perpangkatan biasa. Terus ada fungsi log, ini mungkin salah tulis. Ini A kali A pangkat N sama dengan X log A X N. Hasilnya N adalah pangkat dari A. Contohnya log 2 sama dengan 8 karena 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Log 3 27. 3 karena 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini apa? Adalah fungsi yang tekniknya menyelesaikan persoalan di mana di dalamnya mengandung definisi persoalan itu sendiri. Nah, fungsi ini juga dapat diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang di dalam fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Nah, terus fungsi rekursif ini disusun oleh 2 bagian. Yang pertama ada basis bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Lalu rekursif bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Terus ada contohnya. Misalkan F didefinisikan sebagai rekursif sebagai berikut. Tentukan nilai F4-nya. Fn dimana isinya 3, ada 2Fn plus 2n minus 1 tambah 4, terus ada n sama dengan 0 itu buat basisnya, dan n lebih dari 0 sebagai rekurensinya. Nah, terdapat 2 cara. Yang pertama F4, nah kita susun dulu sama dengan 2F. F-nya n kita ganti dengan angka 3 tambah 1 tambah 4. Terus sama dengan 2F 2 tambah 4 tambah 4. Terus 2 buka kurung 2F 1 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Lalu selanjutnya hingga menghasilkan 108. Lalu cara 2-nya kita hitung dari awal, dari F0-nya sampai ke F4-nya. Jadi F0 sama dengan 3, F1 2F 0 tambah 4, 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan 10, F2-nya dan seterusnya. Nah, ini masih contohnya. Ada fungsi fx, ada fungsi Chebyshev, dan fungsi Fibonacci. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi fungsi. Sekiranya ada salah kata atau salah, mohon dikoreksi. Nah,
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget. Terus apa lagi? Relasi. Siapa? Relasi aku. Lah ini tadi